Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah perpajakan kelas 4F Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini kita akan mereview jurnal yang berjudul Kepastian Nilai Dasar Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB dengan nama jurnal yaitu Hukum Uyus Kuiyah Uistum volume 22 halaman 489 sampai 509 tahun 2015. Penulis R. Murjianto dan Samun Ismaya. Reviewer saya sendiri Hilma dan rekan kelompok saya Siti Ummu Haritsyah, tanggal 5 Juni 2021. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan nilai transaksi sebagai dasar perhitungan BPHTB terhadap kepastian perhitungan dan jumlah BPHTB yang harus dibayar. Kedua, untuk menentukan pilihan nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPHTB, diperoleh kepastian dalam perhitungan dan pembayaran BPHTB dan pembayaran BPHT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal yang didukung dengan data empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan data empiris di lapangan baik dari responden maupun narasumber. Responden terdiri dari unsur masyarakat dan PPAT serta didukung dari sejumlah narasumber. Adapun lokasi penelitian yaitu di wilayah kantor dinas pendapatan daerah, kabupaten atau kota yang mengelola BPHTB dan pejabat kantor pertahanan BPN di 3 wilayah daerah istimewa Yogyakarta, meliputi daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan kota Yogyakarta. Nah, bea perolehan atas tanah dan bangunan dikenal bagi pihak perseorangan maupun badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Seseorang atau badan hukum dapat memperoleh hak atas tanah dan bangunan dapat berasal dari beberapa sebab, antara lain karena jual beli, hibah warisan, tukar menukar, dan lain-lain. Menurut pasal 85 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau UU PDRD, objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal tersebut sama seperti yang dijelaskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau UU BPHTB. Berlakunya UU PDRD, maka perolehan BPHTB yang semula menjadi pajak pusat dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam lingkungan Kementerian Keuangan beralih menjadi pajak daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota melalui Dinas Pendapatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya, Siti Ummu Haritsyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan review jurnal Kepastian Nilai Dasar Perhitungan Bea Perolehan Hak dan Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB yang sebelumnya telah dibawakan oleh teman kelompok saya. Di sini saya akan membahas tentang hasil penelitian, kekurangan dan kelebihan jurnal tersebut dan juga kesimpulan dari jurnal tersebut. Hasil penelitian. Berdasarkan uraian dari data dan keterangan yang diperoleh dari penelitian tersebut, terdapat permasalahan terutama yang berhubungan dengan penggunaan nilai transaksi dalam perhitungan BPHTB yang berakibat ketidakpastian nilai transaksi mana yang digunakan manakala terjadi perbedaan antara kesepakatan para pihak dengan penafsiran dinas pengelola.
Demikian pula menyangkut berapa BPHTB yang harus dibayar dengan adanya kemungkinan terjadi kurang bayar menurut penilaian Dinas Pengelola, termasuk berakibat menghambat proses pendaftaran peralihan hak atas tanah lebih lanjut. Untuk itu, dalam rangka menjamin kepastian dalam pembayaran BPHTB, perlu adanya ketetapan nilai harga tanah secara standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, seperti halnya dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dibuat nilai jual objek pajak atau NJOP yang dikeluarkan setiap tahun pajak oleh instansi yang berwenang sebagai dasar menghitung pajak PBB. NJOP PBB tersebut dimuat dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atau SPPT PBB dan disampaikan kepada wajib pajak setiap tahun dan ditinjau secara periodik dengan menyesuaikan perkembangan harga tanah di wilayah yang bersangkutan dalam menetapkan nilai harga yang akan digunakan sebagai dasar. Perhitungan BPHTB dapat dilakukan dengan berkoordinasi antara instansi yang berhubungan, antara lain antara Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan kantor pertanahan. Dalam hal ini, Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten atau Kota mempunyai ketetapan nilai yang dibuat dan digunakan untuk menghitung PBB, yaitu dengan nilai objek pajak bumi dan bangunan atau NJOP PBB. Sedangkan kantor pertanahan mempunyai ketetapan nilai yang dibuat dan digunakan untuk menghitung penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Setiap pendaftaran tanah yang disebut zona nilai tanah atau ZNT dengan mengkombinasikan antara nilai tersebut yang paling sesuai sebagai dasar perhitungan BPHTB. Sedangkan untuk nilai transaksi atas bangunan dapat didasarkan pada nilai NJOP bangunan yang terdapat pada SPPT PBB yang bersangkutan atau diadakan perhitungan dan penilaian tersendiri. Namun yang menjadi persoalan adalah payung hukum yang menjadi dasar penentuan nilai tersebut. Sehingga sebagai landasan hukum dalam menentukan nilai harga yang dapat ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah perlu diadakan perubahan undang-undang, yaitu Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, khususnya pasal 87 yang mengatur bahwa dasar pengenaan bea perolehan hak atas dan tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak. Sedangkan nilai perolehan objek pajak untuk jual beli adalah harga transaksi. Ketentuan yang menyelesaikan bahwa nilai perolehan objek pajak adalah nilai transaksi inilah yang perlu diadakan usulan perubahan pasal tersebut, yaitu menjadi sebagai berikut. Bahwa yang dimaksud nilai perolehan objek pajak adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota melalui instansi yang diberi kewenangan untuk itu, dengan ketentuan apabila belum ditetapkan nilai oleh instansi dimaksud, maka nilai perolehan objek pajak dengan menggunakan nilai objek pajak pada pajak bumi dan bangunan yang tercantum pada surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pada tahun yang bersangkutan. Dasar pertimbangan usulan perubahan tersebut agar terjamin adanya kepastian nilai yang dipergunakan untuk menghitung BPHTB dan dengan sendirinya juga berapa BPHTB yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sehingga dari sejak awal wajib pajak dengan mudah dan dapat memastikan berapa BPHTB yang harus dibayar. Dengan adanya perhitungan yang sudah pasti tersebut, maka akan mempermudah dan memberi kepastian wajib pajak dalam membayar BPHTB dan tidak diperlukan lagi validasi yang harus melalui
prosedur yang rumit dan memakan waktu. Dan dengan sendirinya akan mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran tanah lebih lanjut pada kantor pertanahan yang berwenang. Sesuai tujuan utama reformasi perpajakan menurut Chaizi Nasusa adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk membuat biaya administrasi penerima pajak sekecil-kecilnya. Adapun kelebihan dari jurnal tersebut dilengkapi dengan tabel yang memudahkan pembaca buat memahami isi dari jurnal tersebut, dan pembahasan atau materi dalam jurnal tersebut mudah untuk dipahami. Adapun kekurangan dari jurnal yaitu dalam sistematikanya pengaturan jurnal tersebut masih ada yang kurang rapi. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, penggunaan nilai transaksi sebagai dasar perhitungan BPHTB menimbulkan ketidakpastian, baik nilai transaksinya yang bisa berubah, perhitungan maupun jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Setelah hasil validasi yang dilakukan oleh Dinas Pengelola BPHTB, di samping keharusan validasi melalui proses yang memakan waktu dan berakibat menghambat proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. Kedua, agar ada kepastian dalam pembayaran BPHTB, maka perlu ditentukan nilai yang pasti sebagai dasar perhitungan BPHTB oleh instansi yang berwenang. Misalnya, dengan menggunakan nilai jual objek, pajak pada pajak bumi dan bangunan yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atau nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Itulah tadi hasil review jurnal dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.